Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihayati Putri Suseno, mahasiswi TBI semester 4. Di sini saya akan mereview materi kiswa yang telah dipelajari selama 1 semester. Yang pertama adalah pengertian dan ruang lingkup aswaja. Aswaja adalah suatu kelompok atau golongan yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi. Aswaja juga dapat diartikan bahwa suatu golongan yang mengikuti zaman kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Ada beberapa ruang lingkup aswaja, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ruang lingkup aswaja dalam bidang akidah yang disebut Asy'ariyah atau pengikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dalam bidang fikih mengikuti 4 madhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dalam bidang tasawuf menganut pada Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Kemudian kita berlanjut pada sejarah berdirinya aswaja. Ahlus Sunnah wal Jamaah pada awalnya mempunyai arti sekelompok orang Islam yang mempunyai keyakinan sama dengan ahli hadis, yang hal itu telah menjadi kemufakatan para sahabat Nabi, terutama keyakinan tentang qadimnya kalamullah. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap banyaknya penyimpangan dari doktrin firqah sebelumnya. Pengkodifikasian aliran ini yaitu setelah munculnya aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, dua aliran yang menentang ajaran Mu'tazilah, dan tokoh utama yang merupakan pendiri madhab ini adalah Abu Al-Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dua tokoh Sunni ini kemudian dalam berkembangnya ajaran mereka menjadi doktrin penting dalam aliran Sunni, yakni aliran Asy'ariyah dan aliran Maturidiyah. Next, mengenal para tokoh aswaja dan peranannya. Hasan al-Asy'ari sebuah nama yang akrab di telinga kaum muslimin. Nama lengkap beliau adalah Ali bin Ismail bin Abu Bishri Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abu Burdah bin Abu Musa al-Asy'ari. Abu Al-Hasan yang awalnya menganut Mu'tazilah sehingga menjadi ulama besar dari paham itu sendiri, beralih mengambil keputusan besar untuk menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kembali kepada agama yang dibenarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan paham Mu'tazilah yang sesat dan menekuni dan meyakini bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah benar adanya. Sejarah perkembangan aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mengikuti sunnah dan berpegang teguh dengannya dalam seluruh perkara yang Rasulullah berada di atasnya dan juga para sahabatnya, sesuai yang disampaikan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Madhab ini berkembang pesat pada masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja adalah salah satu aliran pemahaman teologis akidah Islam. Pemahaman teologi aswaja diyakini sebagai umat Islam sebagai pemahaman yang benar yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya. Istilah aswaja muncul sebagai reaksi terhadap paham kelompok Mu'tazilah yang dikenal sebagai kaum rasionalis Islam yang ekstrim. Aswaja juga berusaha mengatasi suatu faham ekstrim yang lain yang berlawanan faham secara total dengan kaum Mu'tazilah, yaitu kaum Jabariyah, di mana mereka berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan atau kekuasaan dalam berkehendak dan berbuat, sehingga Imam Abu Al-Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi merasa berkewajiban untuk meluruskan kedua kelompok tersebut, sehingga sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya.
Berlanjut pada pokok-pokok ajaran Aswaja, doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah meliputi 3 aspek, yaitu aspek akidah atau tauhid, syariah atau fikih, dan tasawuf. Di lingkungan NU, pemahaman terhadap aspek akidah menggunakan metode Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah menempatkan nas Al-Quran dan sunnah Nabi sebagai otoritas utama yang berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam memahami ajaran Islam. Dalam kaitan ini, akal yang mempunyai potensi untuk membuat penalaran logika, filsafat, dan mengembangkan ilmu pengetahuan merupakan alat bantu untuk memahami nas tersebut. Pola pemahaman dengan metode, prosedur, dan produk ijtihad diikuti oleh umat Islam yang tidak mampu melakukan ijtihad sendiri karena keterbatasan ilmu dan syarat-syaratnya. Dengan cara bertahap inilah ajaran Islam dapat berkembang dan diamalkan dengan mudah oleh semua lapisan masyarakat. Melalui sistem inilah pewarisan dan pengamalan ajaran Islam terpelihara secara lurus serta terjamin kemurniannya. Ajaran Al-Quran dan Hadis. Kemudian, praktik amaliyah khususiyah aswaja adalah ibadah yang berkaitan dengan amal atau perbuatan, perkataan, dan perilaku yang dilakukan berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan istinbat para ulama. Ziarah kubur, maulid Nabi, sholat tarawih 20 rakaat, dan amalan-amalan lainnya telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, dan juga ada sumber dari Al-Quran dan hadis yang mana telah menjadi pustaka atau peninggalan Rasulullah. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis pergeseran paradigma aswaja, kajian terhadap genealogi revolusi paradigma keislaman NU menghasilkan temuan adanya latar belakang pemikiran yang tidak monolitik. Genealogi revolusi paradigma keislaman NU muncul akibat dialektika internal dan sentuhan eksternal yang dijembatani oleh multiepistemologi. Dialektika internal NU terjadi akibat yang pertama, pergeseran arah kiblat organisasional dari jalur politik struktural ke jalur politik kultural. Kedua, kemunculan figur lokomotif gerakan intelektual di elit struktural yang menjadi penghubung jurang tradisionalisme dan modernisme. Yang ketiga, mobilitas sosial intelektual sebagai buah dibukanya perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang memberi peluang santri mengikis isolasi. Sementara sentuhan eksternalnya setidaknya terjadi yang pertama akibat kemunculan arus intelektualisme di belahan dunia Arab yang kemudian mendiversifikasi wacana pemikiran keislaman NU dari monokultur menjadi multikultur. Yang kedua, adanya proyek pengembangan masyarakat melalui pesantren yang dipelopori oleh LP3IS dan LP3M menjadi momentum kebangkitan kaum marginal. Adapun bentuk revolusi paradigma keislaman NU meliputi revolusi pemahaman terhadap aswaja yang tidak sekadar dipahami oleh dogma tetapi sebagai manhaj al-fikr atau metode berpikir. Yang kedua, perluasan cara istinbat hukum fikih NU dari qauli ke manhaj. Dan yang ketiga adalah depolitisasi NU dari politik struktural menjadi kultural. Bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah dikenal atau terjadi pada masa Rasulullah dan tidak ada contoh sebelumnya. Dan secara garis besar, para ulama ahli hadis, mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah, membagi bid'ah menjadi dua macam, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Adapun sebagian kelompok minoritas yang menolak dengan adanya bid'ah hasanah, mereka berhujjah pada hadis kullu bid'atin dolalah
yakni kata kullu diartikan semua bid'ah sesat dan menganggap tidak ada pembagian bid'ah lagi. Namun, pemahaman seperti itu sangatlah tekstual dan bertolak belakang dengan pemahaman ulama ahli hadis yang memahami kata kullu diartikan sebagian besar bid'ah sesat, sehingga masih ada pembagian bid'ah menjadi dua. Dan pada dasarnya teori yang menolak pembagian bid'ah akan semakin runtuh seiring berkembangnya zaman. Hal ini dikarenakan banyaknya hadis sahih yang mendukung adanya bid'ah hasanah, dan sejarah juga menjelaskan adanya bid'ah hasanah yang dilakukan para sahabat, tabi'in dan tabi'in dan salafus sholih. Yang terakhir adalah hubungan harmonis antar umat beragama di Indonesia bukanlah sesuatu yang selesai. Karena itu, secara serius perlu terus dikembangkan dari waktu ke waktu. Kualitas yang lebih baik antar umat beragama. Islam melarang manusia berlaku semena-mena terhadap makhluk Allah yang ada di dalam semesta ini. Akan tetapi, kenyataannya di masyarakat berbeda. Pemahaman seseorang atau kelompok yang salah terhadap doktrin agama, yang sebenarnya agama mengajarkan perdamaian dan kerukunan. Akan tetapi, dari kesalahan penafsiran tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya perpecahan umat. Semua itu disebabkan oleh umatnya sendiri yang tidak dapat menerima perbedaan. Pemahaman mengenai masalah di atas sangat penting sekali dalam ranah pendidikan karakter. Tujuan pendidikan karakter adalah untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Karakter yang ideal yang dapat diacu dalam proses pendidikan karakter yaitu karakter Islam rahmatan lil alamin Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama. Karakter ini meliputi sikap tawasud dan iktidal, tawazun, tasamuh, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.